Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas guru dan murid kini bersih tegang. Nah, siapakah gurunya, siapakah muridnya? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, dari judulnya saja, dari beritanya saja sebenarnya sudah banyak yang paham ya, jika kalian itu orang daerah tersebut ataupun orang di daerah-daerah orang situ. Nah, kenapa kita bisa bilang guru dan murid kini bersih tegang? Nah, salah satunya adalah gurunya yaitu Arema, muridnya yaitu supporter dari PSS Sleman yaitu bernama Brigata Kurvasud. Nah, banyak yang menyangkal di komenan saya atau komenan Java Football. Arema guru saka ngendi? Arema guru saka ngendi? Ya, kalian kan supporter luar Jawa ataupun luar Jawa Tengah ataupun DIY. Tetapi bagi kami supporter Jateng dan DIY itu memang bisa dikatakan supporter Arema inilah pelopor dari supporter Jateng dan DIY. Jateng dan DIY dulu supporternya juga biasa-biasa saja, tapi setelah adanya Arema itu banyak yang terinspirasi ataupun menjadikan Arema ini sebuah guru. Nah, banyak yang menyangkal, tetapi ya wis lah, wong kowe dudu wong Jawa ataupun wong kowe dudu wong Jawa Tengah ataupun DIY. Nah, bagi kami dari orang-orang Jateng dan DIY ya kami mengakuinya. Nah, kenapa kita bisa bilang Arema dan Brigata Kurvasud ini guru dan murid? Ya benar, Brigata Kurvasud dulu awal berdiri itu memang terinspirasi dari Aremania sendiri. Nah, Aremania itu kan dari mulai Giant Flag, dari mulai gerakan-gerakan, dari mulai bass drum dan lain-lain. Brigata Kurvasud sendiri terinspirasi dari Aremania. Selain dari kultur mereka sendiri yaitu ultras ataupun bisa dibilang itu kabupaten Itali, tetapi Brigata Kurvasud juga mengakui bahwa Arema ini adalah sebagai guru. Nah, menurut pendapatmu Cuk, supporter Jateng dan DIY ini kenapa menganggap guru Aremania itu? Sebenarnya nggak cuma supporter Jateng DIY doang loh John, bahkan supporter hampir kebanyakan di Indonesia itu berguru pada Aremania secara langsung antara secara tidak langsung John. Bahkan embel-embel mania itu pun secara tidak langsung ya meniru Arema, karena Aremania ini kan yang mempopulerkan soal mania, supporter mania itu kan dulu ya, yang sering kita jelaskan bahwa Aremania juga terinspirasi oleh supporter luar negeri, terutama Amerika Latin ya. Ya memang wajar ketika dulu itu ya sepak bola Indonesia kan di era perserikatan, di era Galatama, supporter itu kan juga masih dalam fase-fase seperti penonton umum. Dulu kan belum ada YouTube, betul. Belum ada internet mungkin ada ya, Twitter, Facebook, Instagram belum ada, era tahun 90-an, 2000-an. Yang ada cuma TV ya. Nah, kalau video mungkin video secara manual ya John. Rumornya kan dulu Aremania dapat video dari pemainnya sendiri, pemain Arema yang mempertontonkan soal supporter dari Amerika Latin. Nah, video itu akhirnya menjadi inspirasi bagi Aremania. Atau dulu kan ya istilah kaset lah ya. Dengan Aremania ini terus berkembang menjadi supporter yang fanatismenya luar biasa dan kreativitasnya luar biasa, dan menjadi beda dewi lah di antara supporter Indonesia lain. Akhirnya banyak supporter Indonesia yang tertarik dan mengikuti jejak Arema. Ya betul sekali. Nah, itu sudah banyak dijelaskan ya mengapa kita menyebutkan mereka itu guru, tapi banyak yang mengomen menyangkalnya. Tapi ya sudahlah, terserah kalian saja mau bilang apa, mau kami dibilang supporter Arema atau gimana Pak. Kami itu orang Jateng dan DIY, pastinya kami suka klub Jateng dan DIY juga. Nggak mungkin kami suka klub daerah luar Pulau Jawa ataupun Jawa Timur ataupun Jawa Barat ataupun DKI. Kami pasti fokus ke tim kami dulu. Nah, kenapa nama channel kami juga Java Football? Nah, itu kami ingin memajukan sepak bola di tanah Jawa sendiri dan DIY sebenarnya, yang dari dulu itu bisa dibilang supporter klub sepak bola Jateng dan DIY itu selalu tertinggal ataupun
terpuruk terlalu lama. Nah, kita itu pengen memajukan sepak bola Jateng dan DIY dengan membuat channel ini. Nah, kita itu agar bisa mengkritik ataupun bisa memberi motivasi kepada supporter Jateng dan DIY nantinya. Nah, kembali ke topik kita, Brigata Kurvasud dulu awal mula berdiri itu masih beberapa orang ya. Mereka saya telisik itu sejarahnya belajar dari Aremania itu sebenarnya di halte, di halte Malang sana. Nah, Brigata Kurvasud waktu itu masih beberapa orang saja yaitu. Nah, itu belajar ataupun ya banyak mengambil ilmu lah. Banyak mengambil ilmu dari Aremania, dari mulai bass drum, dari mulai dan lain-lain itu banyak mengambil ilmu. Oh, gini. Nah, pada akhirnya Brigata Kurvasud mulai besar. Nah, setelah besarnya Brigata Kurvasud pada saat itu memang jika supporter besar itu memang sangat sulit sekali ya untuk dikontrol ataupun gimana. Apalagi Arema juga besar pada saat itu kan, juga Brigata Kurvasud juga sudah menjadi supporter besar. Jika kedua supporter besar ditemukan dalam satu tribun, itu sangat sulit sekali untuk mengontrol bibit-bibit dari oknum-oknum dari supporter tersebut. Itu sangat sulit sekali. Nah, pada akhirnya memang kedua supporter ini crash ataupun bersih tegang. Awal mula bersih tegang, setaumu dari mana Cuk sebenarnya? Nah, ini kejadiannya yang kita baca ya John. Ini tahun 2015 ketika PSS Sleman merayakan ulang tahun ke-33 ya di Stadion Maguwarjo. Saat itu dari pihak PSS Sleman sendiri mengundang untuk bertanding. Nah, tapi ya biasalah ya, ketika ulang tahun kan pasti euforianya besar dari pihak Sleman sendiri maupun dari Aremania sebagai tamu. Ya, mungkin ini kan saudara ya, atau saudara yang dulunya ya juga saling saling belajar lah ya, atau mereka ya juga akhirnya bertanding. Nah, tiba-tiba di situ ada benih-benih cekcok atau chaos. Nah, ini kan menjadi awal dari konflik Arema dan PSS. Ya, betul sekali. Konflik tersebut terjadi pada saat itu ya. Itu sebenarnya bukan konflik besar, itu hanya konflik kecil pada saat itu di Maguwarjo. Nah, jika banyak yang mengingat pada tahun itu memang terjadi gesekan kecil. Sebenarnya gesekan tersebut itu sering sekali dilakukan oleh pada supporter besar. Seperti contohnya itu Pasopati dan Panzer Biru ataupun dan Snack, itu sering sekali seperti itu. Bahkan Pasopati dan Brigata Kurvasud dulu juga seperti itu, sering cekcok. Itu memang sangat sulit sekali dikontrol. Itu memang saya akui ya, supporter-supporter yang menurut pandangan itu oknum-oknum yang ingin menciderai persaudaraan itu memang sangat sulit sekali dikontrol. Apalagi kalau sudah berbau minuman keras dan lain-lain, pasti emosinya akan meledak-ledak gitu. Tidak fokus dengan yang lainnya, malah fokus berantem. Bahkan sama saudara sendiri pun berantem terkadang. Nah, konflik ini membesar setelah ada event yaitu Bali Insuland Cup pada saat itu ya. Nah, Bali Insuland Cup ini mengundang PSS Sleman dan bertemu Aremania. Nah, kedua supporter ini terjadi cekcok yang mulai agak besar pada saat itu ya. Di luar stadion itu saling menghina-hina, di luar stadion itu saling mengejek ataupun ya berperang sewor-sewor. Nah, itu menjadikan konflik kedua supporter ini bibit-bibit dendam. Nah, seperti itu. Jika sudah dendam itu sangat susah sekali bagi kedua supporter ini untuk didamaikan. Lah itu loh. Itu yang saya takutkan dari supporter-supporter Indonesia itu seperti itu. Jika bersaudara ataupun skala besar hadir dalam stadion itu sangat susah sekali dikontrol emosinya. Nah, itu kan sebagai bibit yang besar ya John, tragedi Bali Island Cup itu ya. Nah, kenapa kita ngomong itu bibit yang besar? Karena bibit yang kecil itu terjadi tahun 2015 di Maguwarjo saat ulang tahun PSS Sleman mengundang Arema. Itu yang kita bicarakan tadi, itu bibit kecil. Nah, di Bali Island Cup bibit yang besar. Nah, puncaknya itu tahun 2019 saat PSS Sleman naik kasta ke Liga 1 di pertandingan awal atau pertandingan pembuka Liga 1 2019 di Stadion Maguwarjo. Nah, di situ gongnya meletus ya,
bentrokan besar ya, Stadion Maguwarjo tak terhindarkan lagi. Ya mungkin banyak yang kaget ya, kok bisa itu Aremania dan Sleman itu konflik ya. Pasti semua pasti apa ya, bertanya-tanya, karena memang tidak semua orang itu tahu kejadian 2015 dan 2016. Tidak semua supporter Indonesia tahu, karena memang itu bukan skala besar. Itu yang tadi saya sebutkan itu yang 2015 bibit kecil, yang 2016 bibit agak besar, tapi skalanya belum sampai tingkat nasional ya. Nah yang 2019 ini besar, bahkan disaksikan oleh banyak kalangan di supporter Indonesia. Ya betul, banyak yang bertanya-tanya, wah supporter anyar kok wis konflik ya. Sebenarnya bibitnya bukan itu, bibitnya yaitu ada di Bali Island Cup dan ulang tahun PSS Sleman waktu itu ya. Nah ya supporter Indonesia memang seperti inilah, sangat susah sekali dikontrol, apalagi kan dengan skala besar itu memang sangat susah sekali dikontrol per orang-orangnya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang guru dan murid itu bersih tegang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.